Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Handayani dari kelas 23 Teknik Informatika AI Politeknik Kalteks Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pertemuan 4 pemrograman mobile dengan topik bagaimana cara mengirimkan data melalui intent, lalu pemanfaatan pop-up components, dan juga penggunaan card view pada pemrograman Kotlin. Nah, tujuan utama praktikum ini sendiri itu untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara memanfaatkan intent untuk mengirimkan data, lalu juga bagaimana penggunaan pop-up components dan bagaimana penerapan card view atau komponen card pada Kotlin sendiri. Nah, dari praktikum kali ini, permasalahan utama yang harus diselesaikan itu adalah bagaimana cara menerapkan pop-up components dan juga card view pada perancangan antarmuka project. Dimana selain itu, di sini juga harus terdapat sebuah halaman utama yang menghubungkannya dengan halaman lainnya menggunakan beberapa button dengan penerapan intent untuk berpindah dan juga mengirimkan data yang nantinya akan ditampilkan pada halaman lainnya. Nah, halaman utama itu juga harus memiliki button logout atau untuk keluar dari aplikasi sehingga kembali ke halaman login. Nah, dalam praktikum ini sendiri, tantangan utama yang saya temukan itu adalah bagaimana menerapkan card view yang memerlukan ketelitian dalam mengatur tata letak agar tampilannya itu menjadi rapi dan juga konsisten sesuai desain. Lalu bagaimana mengelola activity dengan intent itu harus dilakukan dengan hati-hati agar alur aplikasi itu dapat berjalan tanpa adanya error saat berpindah atau mengirimkan data. Nah, di praktikum kali ini saya mengambil langkah kunci atau keputusan desain menggunakan topik pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama ada intent, di mana intent sendiri itu digunakan untuk menghubungkan antara activity dan juga mengirimkan data, sehingga nantinya halaman itu bisa menjadi lebih dinamis sesuai alur aplikasinya. Nah, yang selanjutnya ada pop-up components, di mana pemilihan pop-up components sendiri itu dilakukan seperti pemanfaatan toast, snackbar, dan juga alert dialog. Ini untuk menampilkan pesan sederhana sebagai bentuk konfirmasi kepada pengguna. Jadi, penerapan hal ini bisa meningkatkan interaksi serta pemberian feedback atau umpan balik langsung dengan menampilkan pesan sederhana dan juga informatif. Nah, di sini juga menerapkan card view, di mana hal ini digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk kartu yang lebih rapi, terorganisir dan juga menarik secara tampilannya. Nah, dengan memanfaatkan komponen ini, tampilannya nanti bisa lebih rapi dan juga mudah dibaca karena elemennya itu disusun dalam batas yang jelas. Nah, praktikum kali ini tidak terlalu menyulitkan dan saya tidak menemukan banyak error dan tidak terlalu lama dalam menghadapi error tersebut. Di sini ada yang pertama itu ada error unresolved reference cat. Nah, error ini menandakan bahwa variabel atau konstanta bernama cat itu belum dideklarasikan sebelumnya atau tidak dikenali dalam kode program tersebut. Nah, error ini sendiri itu muncul karena variabel cat yang digunakan itu belum didefinisikan nih sebelumnya dalam activity. Jadi sedangkan pada fungsi put extra sendiri, parameter pertamanya yang di depan itu seharusnya berupa string key yang akan menjadi penanda nantinya dari data yang dikirimkan. Nah, jadi ketika program dijalankan, compiler nantinya tidak akan menemukan referensi apapun bernama cat. Nah, untuk memperbaikinya bisa dengan dua cara. Yang pertama, bisa mendefinisikan string key ke dalam sebuah variable key yang digunakan seperti pada video ini, di mana di sini string key itu akan ditampung ke dalam sebuah variable cat, lalu variable cat itu akan dipanggil menjadi string key-nya. Yang kedua, itu bisa menuliskan key-nya secara langsung tanpa membuat atau melakukan pendefinisian variable terlebih dahulu. Seperti dapat dilihat di video. Nah, jadi yang error ini terjadi karena saya lupa memberikan titik. Saya mau tanda petik. Karena di sini saya mau langsung menuliskannya menjadi string key. Nah, selain error ini ada ketidaktelitian saya yang menyebabkan beberapa error lagi. Yang pertama ini ada unresolved reference material alert dialog builder. Nah, ini hanya error sederhana yang terjadi karena saya lupa untuk mengimport kelas material alert dialog builder. Nah, karena kita akan menggunakannya, jadi kita harus mengimportnya. Lalu yang selanjutnya ini ada unresolved reference movies, di mana error ini sendiri itu terjadi karena saya saya salah memanggil ID. Jadi ID movies itu tidak ada di dalam layout yang sedang saya gunakan. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih pemahaman konsep dari praktikum kali ini. Jadi konsep utama dalam pembelajaran praktikum kali ini sendiri itu adalah
bagaimana pemahaman terhadap pemanfaatan intent untuk mengirimkan data dan juga penerapan pop-up komponen serta penggunaan card view. Nah, di mana berdasarkan praktikum ini dapat diketahui bahwa pemanfaatan intent sendiri itu digunakan sebagai sarana komunikasi antar activity. Jadi dengan menggunakan intent nantinya aplikasi itu dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya sekaligus mengirimkan data yang diperlukan. Nah, jadi dengan penerapan intent sendiri, alur navigasi itu dapat menjadi lebih interaktif dan juga terhubung sesuai dengan alur yang dibutuhkan. Seperti saat kita berpindah dari halaman login ke halaman utama. Nah, selanjutnya ada pop-up components, di mana pop-up components yang digunakan itu seperti toast, snackbar, dan juga alert dialog. Hal ini diterapkan untuk memberikan feedback atau umpan balik langsung kepada pengguna saat melakukan interaksi tertentu. Sebagai contohnya, seperti saat kita menekan tombol logout, menyimpan data, atau menghapus informasi. Saat kita menekan tombol logout, kadang kan akan muncul tuh pesan, apakah kamu yakin ingin keluar atau yang lainnya. Nah, itu merupakan pop-up components. Nah, selanjutnya ada juga card view, di mana penerapan card view sendiri itu dimanfaatkan untuk menampilkan data dalam bentuk kartu yang terorganisir dan juga menarik. Nah, komponen ini sendiri itu akan memberikan batas visual yang jelas antar elemen. Dan di sini kita juga bisa memberikan efek bayangan atau elevation, sehingga nantinya tampilan itu bisa menjadi lebih menonjol. Nah, di sini saya juga telah menambahkan pendefinisian color palette pada Colors XML, di mana ini berperan penting untuk menjaga konsisten dan juga estetika dari tampilan aplikasi. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini sudah saya definisikan beberapa warna yang saya butuhkan. Nah, lalu ada juga bagaimana sih life cycle activity itu konsepnya. Jadi konsep dasar dari setiap activity dalam siklus hidupnya di aplikasi Android itu dinamakan life cycle activity. Jadi setiap activity nantinya akan memiliki tahapan mulai dari on create, on start, on resume, on pause, on stop, hingga on destroy. Nah, jadi kita harus paham tentang life cycle ini karena di sini pengembang itu nantinya dapat mengatur kapan data itu harus dimuat, disimpan, atau dibersihkan sehingga aplikasi nantinya dapat berjalan secara efisien dan juga responsif tanpa adanya error saat berpindah halaman. Nah, dari halaman ini sendiri, konsep activity sendiri itu kalau kita memanfaatkan intent untuk berpindah halaman, nantinya activity antar activity itu hanya akan seperti stack saling menumpuk satu sama lain. Sehingga kalau kita back dengan button back yang dari bawaan HP, bukan dari button yang disediakan, itu nantinya dia akan kembali ke layer-layer sebelumnya. Jadi seperti contohnya ini login, terus nanti ada halaman utama. Kalau kita back, halaman utamanya akan hilang, langsung ke login lagi, seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal ini kita bisa menambahkan sebuah fungsi dengan nama finish seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, fungsi ini sendiri itu akan menghapus layer atau activity yang sedang berjalan di paling atas, yang dia berada paling atas. Jadi bakal dihapusnya saat berpindah halaman. Nah, jadi bagaimana sih hubungan antara materi ini dengan materi sebelumnya? Jadi di praktikum sebelumnya itu kan kita sudah belajar nih bagaimana nerapin view binding, resource, dan juga penggunaan intent. Nah, jadi melalui pelajaran tersebut kita jadi menambah pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana cara membuat rancangan tampilan antarmuka yang efisien dan juga konsisten menggunakan view binding, resource, dan juga intent nih. Nah, jadi intent sendiri itu selain digunakan untuk berpindah halaman, pada praktikum kali ini intent dimanfaatkan untuk mengirimkan data antar aktivitas sehingga informasi yang dibutuhkan itu dapat diteruskan lebih dinamis sesuai kebutuhan. Nah, pada praktikum kali ini juga konsep tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan penerapan pop-up komponen seperti toast, snackbar, dan juga alert dialog untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Selain itu, penggunaan card view pada praktikum kali ini juga memperkuat pemahaman dalam merancang tampilan yang lebih terstruktur dan menarik. Dengan menggabungkan konsep-konsep yang sudah dipelajari dari pertemuan sebelumnya hingga praktikum kali ini, aplikasi nantinya dapat dibuat lebih interaktif, informatif, dan juga memiliki tampilan yang modern serta responsif terhadap setiap aksi pengguna. Nah, logika program serta rancangan tampilan yang sudah diterapkan pada praktikum kali ini itu menurut saya telah berhasil untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang berfungsi sesuai dengan tujuan pembelajarannya, di mana aplikasi ini tidak hanya mampu menampilkan komponen antarmuka
secara rapi dan menarik menggunakan Canview, tetapi ia akan juga mampu untuk berpindah halaman dengan memanfaatkan intent di mana yang memiliki dua fungsi, yaitu untuk berpindah halaman dan juga memberikan data antar activity. Selain itu, penerapan pop-up components yang dilakukan berhasil memberikan umpan balik langsung kepada pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Dengan kombinasi dari penerapan intent, pop-up dan juga components, aplikasi nantinya yang dihasilkan menjadi lebih dinamis, interaktif, dan juga memiliki tampilan yang modern dan responsif. Nah, hasil akhir dari pengerjaan praktikum kali ini akan dilihatkan pada demonstrasi program berikut. Baiklah, mungkin demikian video penjelasan praktikum kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menonton.